Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anda sekalian, apa kabar hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan belajar hari ini. Dan Anda sekalian, kembali kita lanjutkan pelajaran kita pada tema 2 Persatuan dalam Perbedaan, subtema 3 Bersatu Kita Teguh untuk muatan pelajaran PPKN kelas 6. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan manfaat persatuan dalam kehidupan negara Kesatuan Republik Indonesia dengan benar. Petunjuk kegiatan siswa, pertama-tama simak serta pahami penjelasan materi dalam video ini hingga tuntas. Selanjutnya, untuk menambah informasi, kalian bisa membaca materi yang berkaitan pada buku paket tema 2, subtema 3 atau sumber lain di internet. Kemudian buatlah tugasmu dengan tulisan yang rapi dan jelas dan kirim ke Classroom dalam bentuk foto selambatnya pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Baiklah Anda sekalian, sebelum kalian mengerjakan tugas-tugas pada mata pelajaran ini, silakan simak dulu penjelasan singkat materi berikut ini. Pernahkah kamu mendengar pepatah atau peribahasa, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh? Apa makna pepatah tersebut bagi bangsa Indonesia? Nah, sebagai bentuk persatuan, ya, coba amati gambar ini. Ini adalah salah satu gambar yang menunjukkan persatuan. Persatuan yang mengokohkan atau yang meneguhkan. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia karena negara kita terdiri atas berbagai suku, agama, dan ras. Persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting baik dalam rangka merebut, lalu mempertahankan, maupun mengisi kemerdekaan. Nah, bersatu kita teguh mengandung makna menyatunya berbagai unsur dan perbedaan yang ada menjadi suatu kekuatan yang utuh dan serasi sehingga muncul suatu kekuatan. Jadi persatuan ujung-ujungnya adalah kekuatan. Saat kita mengerjakan suatu pekerjaan lalu dikerjakan oleh banyak orang, maka pekerjaan akan cepat selesai. Saat kita mengangkat beban, dan beban itu tidak bisa dipikul atau diangkat oleh satu atau dua orang, namun karena bisa menyatu beberapa orang lagi, ikut bergabung, maka beban yang berat pun bisa kita angkat, karena adanya persatuan. Nah, bangsa Indonesia telah membuktikan bahwa dengan persatuan dan kesatuan, kita mampu menghadapi penjajah dan akhirnya meraih kemerdekaan. Nah, Anda sekalian, selanjutnya silakan baca teks ini. Mengapa persatuan dan kesatuan penting untuk kesejahteraan umum? Nah, di buku kalian tersedia teks ini, teks bacaan ini. Silakan dipahami, dibaca baik-baik, ya, sehingga dengan setelah membaca itu kalian bisa menjawab beberapa pertanyaan yang juga sekaligus menjadi tugas kalian hari ini. Nah, tugas kalian hari ini adalah ada dua. Jadi ada dua ya. Jadi ini yang pertama, yaitu menjawab pertanyaan, apa makna bersatu kita teguh menurut pendapatmu? Jadi kira-kira menurut pendapatmu itu apa makna bersatu kita teguh? Ya. Kemudian yang kedua, sebutkan 3 akibat jika di Indonesia tidak ada persatuan dan kesatuan. Apa yang akan terjadi jika di Indonesia yang beragam ini, yang banyak suku, banyak budaya, itu tidak ada persatuan? Tuliskan 3. Dan kemudian tuliskan 3 contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan rumahmu. Jadi coba amati di rumah sikap-sikap seperti apa yang sikap itu mencerminkan persatuan dan kesatuan. Nah, selanjutnya ini adalah tugas yang kedua. Kalian diharapkan dapat menulis cerita, ya singkat saja ceritanya tentang manfaat persatuan dan kesatuan berdasarkan pengalaman. Jadi kalian silakan ingat-ingat pengalaman kalian yang pernah dialami atau yang pernah menimpa, di mana kejadian itu memang membutuhkan persatuan dan kesatuan. Ya. Jadi silakan tulis apa kejadiannya, kemudian apa manfaat persatuan dan kesatuan pada kejadian itu, dan di mana tempat kejadian dan waktunya. Nah, sebagai contoh untuk kalian, misalnya kejadiannya adalah terjatuh dari sepeda. Maka kita dapat menulis ceritanya seperti ini. Pada hari Sabtu sore, saya dan teman-teman sedang naik sepeda
di halaman rumah. Lalu kemudian tiba-tiba salah seorang teman menyenggol saya dari belakang dan akibatnya saya terjatuh. Saya sangat kesakitan karena kaki saya terluka dan berdarah. Melihat kejadian itu, spontan teman-teman saya berhenti dan kemudian semuanya berlari ke arah saya dan menolong. Ada yang mengangkat sepeda, kemudian beberapa orang mengangkat saya menuju ke teras rumah dan mereka semua panik, lalu ada yang mencari obat, ada yang memanggil orang dewasa. Saya sangat bersyukur karena pada saat saya mengalami musibah, teman-teman segera datang untuk membantu, untuk menolong, sehingga saya dapat terselamatkan. Nah, itu adalah contoh penggalan ceritanya. Ya, silakan kalian buat cerita yang lebih panjang, lebih menarik, ya, sehingga baik untuk dibaca. Dan Anda sekalian, inilah tugas kalian untuk hari ini. Ya, silakan dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan segera kirim ke classroom setelah selesai. Selamat mengerjakan tugasnya. Jangan lupa menerapkan protokol kesehatan. Ya, saat keluar rumah pakai masker, rajin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, jaga jarak dan hindari kerumunan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.